Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasa kita selalu saja mereview keindahan-keindahan dalam pedesaan, wisata-wisata yang ada di desa, begitu juga dengan berita-berita atau kabar dari desa. Baik teman-teman, karena di saat ini lagi musim penghujan ya di sebuah desa yang terdapat di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Agam, tepatnya di sekitaran daerah Puncalawang. Baik teman-teman, ya seperti inilah kira-kira ya. Ya kalau cuacanya lagi hujan di sebuah pedesaan, apalagi di daerah ini adalah desanya yang sangat tinggi dari permukaan laut, itu sampai dari 1200 foot dari permukaan laut. Jadi sangat dingin ya, cuaca sangat dingin namun sejuk dan segar. Ya teman-teman, kita coba explore ya desa ini, bagaimana suasananya lagi di musim hujan. Dan tentunya jangan lupa komentar-komentar Anda di kolom komentar ya. Mari kita bersilaturahmi. Ya ditulis komentarnya teman-teman. Ya mana tahu juga nanti kami juga bisa saling berkomentar di tempat Anda. Baik teman-teman, sekarang kita mencoba menelusuri atau mengeksplor di sebuah pedesaan ini. Dan sebelumnya juga kami berikan juga informasi ya buat teman-teman. Mungkin di setiap perjalanan kita, ya teman-teman, seperti ini bisa melihat ada kebun daun bawang, kemudian juga nanti pada umumnya kita banyak sekali dijumpai dengan kebun tebu. Ya karena di daerah Puncak Lawang ini ya memang merupakan sebuah daerah atau desa penghasil tebu terbesar ya di Sumatera Barat. Ya kalau mungkin ya bagi Anda Sumatera Barat, Pekanbaru, itu tidak asing lagi dengan lawang, yaitu lebih dikenal dengan tebu lawang atau saka lawang. Saka itu ialah gula tebu kemudian dicetak bulat, itulah yang disebut saka lawang. Baik teman-teman, kita coba terus menelusuri suasananya seperti ini teman, dengan cuaca yang dingin, sejuk dan segar. Nah sekarang kita ini jalannya baru saja dicor ya, kayaknya baru ini. Beginilah suasananya. Di samping juga tebu, banyak juga tanaman-tanaman lain seperti ada pinang, pisang, coklat, dan di daerah ini rumahnya memang ya betul agak sedikit berjarak-jarakan ya, karena satu rumah itu ada satu perkebunan tebu, kemudian ada lagi kebun tebu, ada lagi rumah. Jadi masyarakatnya rata-rata memiliki satu bidang kebun tebu, kemudian satu buah rumah. Jadi makanya rumahnya sangat jarang ya, tidak berkelompok gitu. Ini teman ada pisang, ini pisangnya kayaknya gimana ya? Bentuknya kecil, ya kecil-kecil, bukan seperti pisang yang biasa tuh pisangnya kecil. Ya apa nih namanya? Pisang apa nih namanya di daerah teman-teman? Silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau di daerah di sini disebut pisang lidi. Baik teman, kita teruskan menikmati suasana alamnya, suasana desanya yang hening karena lagi turun hujan ya. Barangkali masyarakatnya lagi bermalas-malasan di rumah karena turun hujan. Ya biasalah, hujan itu juga anugerah. Dan ini ada pohon manggis juga. Dan manggisnya juga kalau musim-musim manggis itu sangat mahal sekali, bahkan mencapai 80.000, 90.000 per kilo. Ini juga masih ada rumah yang ini masih bercorak lama ya, pakai bambu. Ya itu teman. Nah dan ini adalah tempat kilang tebu secara tradisional yang mempergunakan, itu kilangnya diputar dengan menggunakan tenaga kerbau. Jadi di sini tebu tadi dibawa dikilang di sini, kemudian dimasak sampai nanti mengental, dan itulah yang dicetak menjadi gula tebu. Oke teman, kita nikmati saja perjalanan kita kali ini. Dan ini ada apa ya, ini kebun cabai ya, cabai rawit, kayaknya sudah mulai hampir habis ya buahnya.
sudah tidak produktif lagi. Nah kini kita juga ditemukan sebuah rumah. Ya biasalah kalau hari hujan, apalagi di sini cuacanya sangat dingin, ya rumahnya banyak tutup. Dan ya suasana desanya sepi, namun udara sejuk, segar. Kita coba ya. Kalau tadi kita kan dilewat di jalan yang dicor, sekarang kita coba memasuki jalannya ini. Ini ada kebun yang baru saja ditanami. Apa nih? Oh ini terong ya, kebun terong yang baru saja ditanami. Dan yang di sebelahnya ini apa nih? Oh belum ada ya, belum ada tanaman, barangkali baru saja digarap. Nah, itu kita dari daerah sana tadi. Nah kita terus jalan apa ya, di ujung di sana, di daerah ujung di sana kita coba lihat-lihat. Pokoknya kita akan explore pedesaan ini di suasana hujan. Ya bagaimana ya sensasinya di suasana hujan. Ya teman-teman, sekali lagi bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan saja di like, di subscribe, dan semoga channel ini juga memberikan hiburan dengan Anda kepada kampung halaman. Dan ini apa nih, ada drum ya. Ini penampung air. Ya biasanya kalau di perkebunan air seperti ini dipergunakan untuk mungkin untuk penyiram tanaman ataupun juga melakukan penyemprotan racun hama. Itulah yang dipergunakan. Ini ada air di atas daun keladi ya. Air di daun keladi, ya bagaikan air di daun keladi. Bila disentuh air akan jatuh tanpa meninggalkan bekas. Oke, kita tinggalkan perkeladian itu teman. Kita terus jalan dengan santai, kita nikmati suasana alam pedesaan di suasana hujan seperti ini. Ini ada jalan belok kanan, kita belok kiri aja teman. Kita belok kiri. Walaupun hujannya sekarang kita udah sampai lagi ke jalan coran. Ya pada umumnya sekarang ini di pedesaan ya jalannya sudah dicor. Ya itu juga ada rumah yang perumahan penduduk. Ya kita belok terus jalan atau kita belok ke kanan. Nah, ada juga jalan kecil ke kanan. Ya teman, kita jalan ke kanan ini aja, kita coba lihat dulu suasananya di sini. Ini jalan setapak. Oke, nah itu seperti kami katakan tadi ya teman. Ini jalannya sudah digenangi air ya. Ya maklum aja musim hujan ya. Dan itu juga masih kiri dan kanan. Kebun tebu-tebu ini juga dikirim bukan hanya untuk di Sumatera Barat, tetapi juga ke Pekanbaru, bahkan ada ke daerah Pulau Jawa. Jadi tebu-tebu yang dikilang untuk air tebu yang dijual-jual banyak itu di kaki lima. Pada umumnya kalau di sini berasal dari daerah Puncalawang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah ini tebunya teman yang diambil. Ini bisa jadi inti dikilang secara manual, dijadikan gula tebu, ataupun juga dijual per batang. Nanti ada juga pengepulnya yang membeli per batang dan dibawa ke kota-kota di sekitar Sumatera Barat. Ini di sini ada beberapa buah rumah. Ada satu buah rumah. Ya dingin sekali teman. Walaupun kita jalan terus ya, walaupun dingin, tapi kami coba akan tetap eksplor sebuah perkampungan ini. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan hiburan kepada saudara-saudara kami yang mungkin sudah lama tidak pulang ke kampung dan bisa mengingat ya beginilah suasananya kalau di desa atau di kampung lagi musim hujan. Kebetulan sekarang, kalau kemarin-kemarin sekitar 1 bulan kemarin, ada juga kolam ya. 1 bulan kemarin itu musim panas sampai berapa bulan, sekitar 6 bulanan tidak ada turun hujan. Namun beberapa hari belakang ini baru musim turun hujan. Ya tentu hujan itu adalah rahmat ya teman-teman. Kita syukuri. Kita terkadang pun juga walaupun sekarang ini seharian hujan, ya barangkali Tuhan menyuruh kita istirahat. Dan ini juga ada apa nih, buah naga ya, pohon buah naga. Ya itulah di desa ya teman, kita bisa tanam
apa yang kita butuhkan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ya untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya. Begitu juga ada tanaman cabai ya. Kalau bercerita cabai ya teman-teman, sekarang ini harga cabai nggak tanggung-tanggung di kebun ya, itu mencapai 80 ribuan. Berarti kalau nanti sudah di pasaran itu mencapai lebih dari 100 ribu, bahkan ada mencapai 150 ribu. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Dan silakan juga ditulis di kolom komentar di daerah teman-teman berapa nih harga cabai sekarang. Kalau di tempat kami karena banyak di sini kebun cabai, itu harga cabainya berkisar 80 ribuan. Nah, beginilah suasananya. Dan juga di sini bukan hanya di saat musim hujan, tetapi sore-sore di daerah ini selalu diselimuti kabut, cuacanya dingin. Ya kalau ya mungkin teman-teman yang biasa dari daerah perkotaan yang hawanya panas, berada di sini ya, di kampung ini bisa hipotermia. Baik teman ya. Dan nah itu kan bisa teman lihat, itu adalah daerah perbukitan. Nah ya itulah yang selalu diselimuti kabut. Bagi teman-teman juga yang baru saja menemukan channel ini, silahkan saja di like, di subscribe channelnya, dan ditulis komentar Anda di kolom komentar. Ya mungkin di kolom komentar kita bisa saling berbagi, Anda dari daerah mana, dan juga mungkin ini juga adalah salah satu kampung halaman Anda, atau mungkin juga suasananya sama dengan kampung halaman Anda sendiri. Ya teman-teman, sekarang kita terus lanjut ya jalannya di jalan pedesaan ini. Nah tuh teman-teman, semakin deras hujannya. Nah, ini pohon apa nih ya, dan kalau nggak dingin ya teman-teman, tapi nggak apa-apa teman, kita lanjut aja jalan ya, mungkin dengan jalan maraton ya. Bisa juga sembari menghangatkan badan. Dan juga kerbau ya teman. Nah ini kerbau ini biasa dipergunakan di daerah ini untuk menggerakkan kilangan tebu secara manual. Di sini ada yang manual, kemudian ada juga yang sudah memakai mesin, dan juga ada pohon cengkeh, dan itu ada juga pohon pinang. Ya kalau daerah ini komplit, ada pinang, ada kayu manis, ada coklat, ada juga buah-buahan lain, tetapi yang merupakan penghasilan utama adalah kilang tebu. Ada juga yang menanam cabai, menanam kacang tanah untuk sebagai penghasilan tambahan. Nah seperti ini teman, ini adalah kebun cabai. Kemudian juga di sela-sela itu ditanam kacang tanah, yaitu tumpang sari. Nah kalau kita lihat di daerah ini, perumahannya sudah mulai rapat ya, sudah mulai berjejer begitu, karena ini adalah sudah di pinggiran jalan poros desa. Nah ini ada Pak Labai. Pak Labai lagi hujan-hujanan. Nah ini bawa apa tuh Pak Labai. Ya baik teman, kita terus saja kita nikmati suasana pedesaan ini lagi musim hujan, dengan suasananya yang adem, segar, sahdu. Ini ada rumah, kayaknya rumah ini sudah ditinggal, penghuninya sudah tidak dirawat lagi ya, tapi masih ada meteran listriknya kalau kita lihat. Ya di suasana hujan seperti ini ya tentunya enaknya bikin kopi hangat, makan gorengan hangat, sembari ngobrol bersama keluarga. Ya, ini ada kiri kanan rumah yang ya, karena ini memang jalan poros desanya, yang menghubungkan, nanti jalannya bisa kita lewat di sini. Kalau kita dari Matur ke Pelembayan juga bisa lewat di sini. Ini ada juga ini kebun jambu ya, jambu merah.
Ya, banyak sekali ya. Ini memang betul-betul disengaja untuk dijadikan kebun jambu ya, bukan sekedar tanaman di ya tanaman yang cuma ditanam sekedar untuk dimakan, bukan. Ini sudah merupakan memang disengaja ya untuk menanam beberapa pohon. Kemudian ini juga ada pohon jambu biji. Ya kalau di desa itu teman-teman, untuk menikmati buah-buahan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari ya. Yang penting kita mau nanam, siapa bisa menanam sekali gratis berkali-kali. Ya teman, ya kita lanjut, kita nikmati suasana pedesaan di suasana hujan. Ya bawaannya gimana ya kalau musim hujan ya, mungkin kalau kita di rumah bawaannya tentu ngantuk ya teman-teman. Enak ya, memang enak tidur, apalagi daerahnya daerah dingin. Jadi lebih enak tidur, selimut hangat. Ya, tapi masih saja turun hujan, dan teman-teman di daerah perbukitannya di sana masih terlihat kabut yang menyelimuti perbukitannya. Ya mungkin juga teman-teman bisa merasakan hawa dingin, bagaimana hawanya di sebuah pedesaan kalau lagi musim hujan seperti ini. Ini ada kebun cabai. Ya teman-teman ya, bagi masyarakat yang di desa yang punya kebun cabai ya berbahagialah Anda. Karena pada saat ini harga cabai sangat melambung ya. 80.000, 90.000. Ya tetapi juga bagi yang tidak punya kebun cabai, tentu membeli cabai di pasar itu sangat mengeluh ya dengan harga cabai segitu. Ya tapi itulah yang namanya rezeki, yang nggak tahu juga ya. Mungkin ya sekarang lagi rezeki bagi petani cabai, harganya sampai 100.000, kalau di pasaran mungkin sampai 150.000. Baik teman, kita coba jalan ini di pinggir kebun cabai ini, jalan setapak di pinggir. Kita menuju ke ini ya. Sebetulnya di sini adalah tempat nanti kita akan lihat di sana tempat yang paling tinggi ya, tempat yang paling tertinggi di kampung ini. Jadilah bisa dikatakan puncak ya di kebun ini. Di kebun ini, bukan di kampung ini maksudnya. Nah ini teman, cabenya banyak sekali, ada cabai rawit juga, ada cabai keriting. Kalau cabai rawit sekarang berapa ya? Kemarin itu 25.000 per kilo. Kalau terakhir itu harga cabai keriting itu 80.000 dan 85.000. Ya teman, kita jalannya licin ya, jalannya licin, dan ini jalan setapak ya teman-teman. Beginilah suasana jalan perkampungannya yang kita lewati. Dan ini juga ada ya, ada ke kanan ya. Kita ke kiri aja teman, kita terus ya mendaki ke tempat yang paling, seperti tempat ini ya, letaknya yang tertinggi. Tapi di sekitar perkampungannya kalau yang lebih tinggi, itu perbukitan itu lebih tinggi. Tapi untuk pemukiman masyarakatnya di sini adalah tempat yang tertinggi di kampung ini. Ini juga ada kebun Jipang, labu siam. Kalau daerah kami disebut Japar. Oke teman, kita lanjutkan terus. Di video-video sebelumnya juga sudah ada kami upload tentang kebun Jepang ini. Ya, hati-hati ya teman, karena licin dari pagi ya, betul hujannya dari pagi sampai saat ini belum berhenti. Kita menanjak terus. Terasa sekali ya teman-teman, sangat dingin, cuacanya sangat dingin, apalagi musim hujan. Nah itu teman-teman, nah sekarang kita sudah sampai di tempat yang paling tertinggi di sini, dan sehingganya di sini ditempatkan bak penampungan air bersih
yang dikelola oleh Pamsimas. Nah, tuh teman. Jadi sumber airnya di sini, bak penampungannya di sini, sementara sumber airnya tuh teman jauh ya dari daerah sini tuh. Nah, tuh teman, di daerah perbukitan itu teman, yang daerah yang adanya kabut itu, disitulah sumber airnya. Jadi berjarak sekitar 4 kilo ya, 4 km dari sini, dari tempat bak penampungan ini dipakai pipanisasi sampai ke bak penampungan itu temannya, di daerah perbukitan yang ada kabutnya itu. Disitulah sumber mata airnya, air bersih ya, karena di sini memang daratan atau dataran tinggi, jadi sumber air bersihnya sangat susah, sehingga harus diambil di daerah perbukitan itu. Oke teman-teman, tentunya terima kasih bagi Anda yang telah memberikan dukungan, memberikan semangat untuk channel Suasana Pedesaan Indonesia, memberikan support, yang selalu setia menonton, membagikan. Tentu terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga saja video ini dapat memberikan hiburan, dapat memberikan pengobat rasa rindu bagi saudara-saudara kami yang berada di perantauan, tentu khususnya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jumpa lagi dengan video-video berikutnya, atau silakan juga di like, di subscribe, dan kemudian diulik-ulik video-video yang telah kami upload sebelumnya. Banyak sekali video-video tentang perdesaan, khususnya di Sumatera Barat. Baik teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini, telah mutar-mutar sekeliling pedesaan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.